Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Statistika Ekonomi Syariah Stainu Temanggung. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Hari ini akan saya terangkan mengenai kelanjutan dari materi kita. Materi ini sengaja tidak saya sampaikan lewat Zoom karena ini materi yang cukup penting. Saya takutnya kalau terpotong lewat sinyal nanti akan banyak sekali hal-hal yang tidak Anda pahami. Jadi saya berikan gambaran dulu nanti sebelum kita menginjak ke apa yang harus kita lakukan di dalam materi statistika dari tugas-tugas yang telah Anda kumpulkan mulai dari tugas 1 sampai tugas 5 kemarin. Saya rumuskan secara garis besar. Jadi kalau kita rumuskan yang kemarin kita lakukan dari awal, itu ada yang pertama kan waktu tugas 1 itu kita melakukan pemetaan masalah, mencari masalah gitu kan. Mencari masalah kira-kira apa yang ingin dikaji, subjeknya apa, lalu variabelnya apa, datanya bagaimana, cara pencariannya gimana, dan seterusnya. Lalu di tugas 2 Anda mengumpulkan data. Di tugas 3 Anda melakukan penyajian dengan menggunakan histogram sehingga terjadi grafik itu ya, histogram dan tabel distribusi frekuensi. Jadi Anda melakukan penyajian. Lalu untuk yang tugas 4 itu Anda melakukan analisa tendensi sentral atau kita kenal dengan mean, median, modus. Lalu ada juga selain tendensi sentral juga dilakukan tentang analisa. Di tugas 4 itu masih melakukan variansi, di mana di dalam variansi Anda mencari standar deviasi, lalu mencari variansi, lalu mencari range. Lalu di tugas 5 Anda melakukan analisa deskriptif. Jadi dari tugas 1 dan 5 itu sebetulnya sudah bisa ya. Jadi dari tugas 1 sampai 5 ini merupakan modal yang cukup untuk melakukan penelitian yang kita kenal dengan kuantitatif deskriptif. Artinya apa? Datanya itu kuantitatif atau numerik, lalu metodenya adalah mendeskripsikan. Jadi memberikan keterangan, memberikan penjabaran secara mendetail dari data yang telah dikumpulkan. Nah sekarang setelah UTS kemarin, setelah pasca UTS itu kita akan lebih maju lagi, akan lebih advance lagi, akan lebih berkembang lagi. Jadi penelitiannya sudah tidak lagi berbicara mengenai analisa deskriptif, tapi nanti sesuai dengan pemilihan masalah yang Anda capai itu nanti akan ada yang namanya analisa data di terakhir nanti. Analisa data, di mana kita tahu analisa data itu ada dua macam. Ada analisa data komparatif, lalu ada analisa data asosiatif atau korelatif. Komparatif itu membandingkan, korelatif itu menghubungkan, di mana hipotesanya kalau kita ingat-ingat, kalau komparatif itu adalah hipotesanya terdapat perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 berkaitan dengan suatu variabel tertentu. Kalau asosiatif itu hipotesanya terdapat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 ya. Jadi itu hipotesanya, dan hipotesanya itu nanti akan dibuktikan di dalam analisa data. Kita tahu yang namanya hipotesa itu baru kesimpulan sementara, baru dugaan, belum kesimpulan. Nah nanti analisa data itu mencoba untuk melakukan kesimpulan atau membuktikan hipotesa.
Hipotesa yang mana? Hipotesa yang dulu pernah dicari di sini. Karena dulu waktu pemetaan masalah kita mencari hipotesa, dan nanti akan dibuktikan di pertemuan terakhir tentang analisa data. Jadi analisa data itu membuktikan hipotesa yang dulu pernah dilakukan di awal pada tugas 1. Jadi, tapi sebelum melakukan analisa data, itu ada yang disebut sebagai uji pra-analisa, atau nama lainnya juga uji prasyarat. Uji prasyarat itu nanti akan ada 3, yaitu uji normalitas, ada uji homogenitas, ada uji linearitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk data apapun, ya. Ini untuk semua data, baik data yang korelatif maupun data yang komparatif. Kalau uji homogenitas ini hanya untuk data yang komparatif. Kalau uji linearitas ini hanya untuk data yang korelatif. Artinya setiap kelompok, baik kelompok yang komparasi maupun korelasi, pasti akan melakukan 2. Kalau misalnya datanya itu korelasi, komparasi misalnya, kalau data Anda komparasi, maka Anda harus melakukan uji prasyarat, normalitas, dan homogenitas. Kalau uji Anda komparasi. Kalau uji Anda atau data Anda itu korelasi, maka yang Anda lakukan adalah uji normalitas dan uji linearitas. Oke, secara garis besar itu. Jadi nanti ini pembahasan akan saya bagi menjadi 3 pembahasan totalnya. Jadi pertemuan hari ini saya akan fokus ke sini, ke uji normalitas. Pertemuan selanjutnya minggu depan saya akan fokus ke sini, ke uji prasyarat baik homogenitas maupun linearitas. Jika kelompok Anda kok komparasi, maka cukup ikuti pada bagian homogenitas. Jika kelompok Anda linearitas, maka cukup ikuti pada bagian linearitas. Gitu, sesuai dengan data Anda. Kemarin saya lihat di 3 kelompok yang sudah mengumpulkan data, itu satu kelompoknya Mbak Ayu itu adalah komparasi, lalu kelompoknya Mbak Ainu sama kelompoknya Mbak Jana itu korelasi. Artinya kelompoknya Mbak Ayu itu nanti melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Kelompoknya Mbak Jana dan Mbak Ainu itu melakukan uji normalitas dan uji linearitas. Nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan ketiga setelah Lebaran, kita ke sini, ke analisa data. Analisa data ini setelah kita tahu jenis ujinya, mungkin saya akan masuk ke beberapa skemanya biar kita lebih jelas mengenai kedudukannya. Kita ke skemanya dulu. Oke, jadi secara garis besar ini untuk skema untuk yang uji, untuk data yang komparasi ya. Jadi kalau datanya itu komparasi, ini contohnya ada pada datanya Mbak Ayu ya dan kawan-kawan. Kalau datanya itu komparasi, maka harus dilakukan 2 uji prasyarat, yaitu uji normalitas sama uji homogenitas. Dari uji normalitas kita nanti akan tahu datanya itu normal atau tidak. Ya, jadi nanti akan ada 2 kemungkinan, data normal dan datanya tidak normal. Dari uji homogenitas nanti kita akan tahu datanya itu homogen atau tidak homogen. Jadi dari uji homogenitas nanti akan ada 2 kemungkinan juga, homogen atau
tidak homogen. Ya. Dan ini penting, kenapa? Karena nanti akan ada yang namanya uji kalau datanya itu normal, ya misalnya datanya normal dan homogen, maka ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan kalau datanya normal dan homogen, maka dilakukan uji statistika parametrik. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, artinya kalau tidak terpenuhi itu berarti kalau misalnya nggak normal atau salah satunya nggak homogen gitu, maka memakai uji statistika non parametrik. Hal ini pun akan sama, akan searah ketika datanya itu korelasi. Ketika datanya korelasi pun juga akan seperti itu. Ini contohnya untuk kelompoknya Mbak Jannah sama Mbak Ainu. Nanti akan dilakukan uji normalitas dan uji linearitas, di mana masing-masing akan ada dua kemungkinan. Normalitas itu akan menghasilkan normal atau tidak normal. Jadi akan ada dua kemungkinan, normal dan tidak normal. Linearitas pun akan ada dua kemungkinan, yaitu linear dan tidak linear. Ya. Kalau datanya itu normal dan linear, maka akan dilakukan uji statistika parametrik, dan jika salah satu tidak terpenuhi artinya salah satu syaratnya yaitu normal atau linearnya tidak terpenuhi, misalnya nggak normal atau nggak linear walaupun normal. Jadi kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan uji statistika parametrik. Yang harus dilakukan adalah uji statistika non parametrik. Gitu. Secara garis besar seperti itu. Jadi penting sekali untuk melakukan uji normalitas dan uji homogenitas atau melakukan uji prasyarat untuk mengetahui kira-kira analisa data yang akan Anda lakukan nanti itu parametrik atau non parametrik. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan fokus kita saat ini, yaitu tentang normalitas data. Ya, normalitas data. Normalitas data itu apa toh? Ya, normalitas data itu mudahnya. Dulu waktu tugas 3 Anda sudah membuat grafik histogram. Mungkin grafiknya ada yang seperti ini bentuknya. Kotak gitu kan, kotak lagi, kotak gitu, misalnya gini ya. Misalnya seperti ini histogramnya. Jadi grafiknya itu seakan-akan diawali dari rendah, naik. Jadi rendah, naik, turun gitu. Seakan-akan seperti ini. Yang dimaksud dengan data yang normal itu adalah data yang ketika digambar itu nanti grafiknya menyerupai lonceng. Lonceng itu ya seperti ini. Seperti gunung. Ya, seperti gunung. Di mana semakin data itu normal, maka grafiknya akan semakin seperti lonceng. Jadi kalau ini kita potong tengah kayak gini, itu antara kanan sama kiri itu sama. Kanan sama kiri itu sama. Kalau kita potong tengah di sini, itu antara kanan yang bagian sini sama bagian sini itu nyaris sama. Jadi pada bagian kiri dan bagian kanan itu hampir sama.
belahannya itu hampir sama, atau nyaris sama lah, nggak harus sama persis. Itu nanti kita hampir bisa menyimpulkan itu datanya itu normal. Loh, mengapa demikian? Karena begini, karena ketika datanya itu nanti menyerupai lonceng, kita nanti bisa simpulkan median mean itu sama dengan median sama dengan modus, atau enggak harus sama tapi mendekati. Kalau mean kok mendekati median, kok mendekati modus, ya, maka kita bisa katakan grafiknya kemungkinan akan menyerupai lonceng. Ya, grafiknya akan menyerupai lonceng. Coba lihat di grafik ini. Di grafik ini kan frekuensi. Ini frekuensi, lalu ini nilainya. Kalau nilainya seperti ini, kita bisa katakan mediannya ada di sini, nilai tengahnya. Modusnya di mana? Modusnya kan nilai tertinggi, karena nilai tertinggi berarti yang paling tinggi kan ini. Ini yang tertinggi. Oh, berarti ini yang tertinggi. Berarti di sini juga. Jadi baik median maupun modus itu ada di tengah sini. Lalu bagaimana dengan meannya? Kalau kita pukul rata pun nanti meannya juga akan kembali ke tengah sini. Artinya mean, median, dan modus itu nanti akan berada di tengah-tengah sini. Kita bisa simpulkan kalau grafiknya itu kok menyerupai lonceng, maka nanti gambarnya kemungkinan itu datanya itu normal. Jadi kita bisa agak simpulkan di sini, jika dari tendensi sentral, ya, konsep tendensi sentral itu kan ada mean, ada median, ada modus, ya. Jika mereka sama, atau nggak harus sama, mendekati saja, antara mean, median, dan modus itu mendekati, maka akibatnya grafiknya itu akan seperti gunung atau lonceng. Ya, grafiknya akan seperti lonceng. Jika grafiknya seperti lonceng, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah datanya itu kemungkinan besar normal. Cuman yang menjadi masalah adalah pasti yang namanya statistika itu nggak mungkin kok seperti halnya matematika yang pas gitu. Ibaratnya mean sama dengan median sama dengan modus benar-benar pas, itu nggak mungkin. Pasti akan ada beberapa selisih. Misalnya meannya ternyata nilainya 100 misalnya, terus mediannya 105, terus modusnya misalnya 98 misalnya. Nah, terus apakah kalau jaraknya itu hampir mendekati seperti itu kita katakan itu normal? Maka di situ nanti perlu ada yang namanya konsep mengenai toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan itu nama lainnya adalah nilai signifikan. Nah, nilai signifikan biasanya yang dipakai di dalam statistika ini bisa 1%, bisa 5%, ini yang paling sering dipakai saja, bisa 10%. Semakin kecil tingkat toleransi yang dipakai, maka semakin teliti hasil penelitiannya. Jadi kalau Anda pakai 1%, hasil penelitiannya berarti sangat bagus. Kalau kita belajar dari quick count waktu pemilu, itu pakainya itu 2%. 1% kalau nggak salah, ya 1 sampai 1,5%. Kalau di penelitian S1, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu biasanya pakainya ini sudah bagus. Jadi penelitian di dunia kampus itu biasanya pakai ini udah bagus. Kalau Anda pakai 10% ya bagus, cuman kurang baik lah. Yang paling bagus ya 1% jelas. Maka dari itu kita pakai yang tengah-tengah dan paling sering dipakai yaitu 5%. Artinya apa? 5% itu memberikan tingkat kepercayaan. Kalau kita pakai 5%, itu implikasinya akan memberikan tingkat konfidensi. Konfidensi itu kepercayaannya. Nama lainnya tingkat kepercayaan.
sebesar 95%. Artinya kalau kita pakai nilai signifikansi 5%, maka yang terjadi adalah tingkat keakuratannya, tingkat kepercayaannya, tingkat reliabilitasnya, tingkat konfidensinya itu mencapai 95%. Ya. Dan nilai 5% inilah nanti yang akan kita gunakan. Nilai 5% inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan di dalam uji normalitas data. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari tugas yang telah Anda kumpulkan, biar nanti Anda tidak kebingungan. Kita akan masuk ke hasil dari yang telah Anda lakukan. Ini tugas Anda. Kita mulai dari kelompoknya Mbak Jana ya. Oke, kelompoknya Mbak Jana ini dia meneliti dari tahun ke tahun, datanya time series ya, datanya time series dari tahun ke tahun. Lalu ini saya ngambil dari tugas 2-nya ya. Jadi tugas 2-nya ini sudah ngumpulin semua. Datanya Mbak Jana ini subjeknya adalah panen kopi. Jadi panen kopi dari tahun ke tahun. Gitu. Subjeknya adalah panen kopi di Temanggung dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Untuk kopi Robusta dan kopi Arabica. Ya. Jadi ini nanti penelitiannya ini penelitian terdapat perbedaan, berarti ini penelitian komparasi ya. Ini mencoba untuk melakukan komparasi, membandingkan antara yang antara yang Arabica sama antara yang Robusta dengan yang Arabica. Ini ada perbedaan enggak gitu. Itu yang pengen diteliti dari penelitiannya Mbak Jana dan kawan-kawan. Maka dari itu, karena ini penelitiannya itu adalah komparasi, maka untuk uji normalitas yang harus dilakukan adalah Mbak Jana dan kawan-kawan harus melakukan data untuk Robusta ini dicek normal atau enggak. Datanya itu normal atau enggak. Lalu data untuk Arabica juga dicek normal atau tidak. Itu ya. Ini untuk kelompoknya Mbak Jana. Ini secara garis besar saya terangkan. Jadi secara garis besar ini kelompoknya yang tadi ya, untuk penelitian kopi. Untuk penelitian kopi di Temanggung, panen kopi di Temanggung, yaitu komparasi antara Robusta dan Arabica. Maka yang harus dilakukan pertama nanti adalah uji normalitas. Uji normalitas itu nanti dilakukan di 2 data. Yang pertama adalah data Robusta. Yang kedua adalah untuk data yang Arabica. Ini harus dicek masing-masing. Data Robustanya ini dia normal atau tidak, data Arabicanya nanti normal atau tidak. Dan tentu saja kalian pasti akan bertanya, bagaimanakah cara untuk mengetahui data Robusta ini normal, data Arabica normal? Lakukan uji normalitas. Uji normalitas itu ada 4. Yang pertama nanti ada analisa grafik. Lalu nanti yang pertama ada analisa grafik. Yang kedua nanti ada Kolmogorov-Smirnov uji KS. Lalu ada uji Shapiro-Wilk SW. Lalu yang keempat adalah nilai skewness. Jadi ada 4 uji normalitas.
Kenapa harus 4? Sebetulnya 1 aja cukup, tapi karena ini pembelajaran maka lakukanlah 4-4-nya. Ya, untuk data robusta, untuk tabel yang robusta. Untuk tabel yang robusta lakukan 4 data ini. Begitu pula untuk yang Arabica, lakukanlah 4-4-nya. Jadi robusta nanti lakukan 4 hal ini, Arabica lakukan 4 hal ini. Sehingga nanti akan disimpulkan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dari tugas 6 berarti ini ya, tugas 6. Kesimpulan dari tugas 6 itu nanti adalah data robustanya normal atau tidak, data Arabicanya normal atau tidak, gitu nanti ya. Data robustanya normal atau tidak, nanti akan ada 4 macam argumen. Menurut analisa grafik, kan ada 4 toh, menurut analisa grafik itu bagaimana? Normal atau enggak? Menurut Kolmogorov-Smirnov bagaimana? Menurut Shapiro-Wilk bagaimana? Lalu menurut nilai skewness bagaimana? Itu ya. Itu cara atau kira-kira gambaran dari kesimpulan tugas 6-nya. Untuk Arabica pun nanti sama. Nanti lakukan ke-4-4-nya. Artinya disimpulkan menurut ini bagaimana, hasilnya gimana. Sehingga nanti Anda akan menyimpulkan, oh ternyata dua-duanya baik Arabica atau robusta, dua-duanya datanya normal. Atau oh ternyata Arabicanya normal tapi robustanya nggak normal, atau Arabica dan robusta dua-duanya tidak normal. Jadi nanti akan kita ketahui setelah Anda melakukan 4 uji ini, baik untuk data yang robusta maupun data untuk yang Arabica. Mungkin bertanya, loh Pak, bagaimana cara melakukan ini? 4 uji ini. Untuk melakukan 4 uji ini, silakan nanti cek di link deskripsi uji normalitas SPSS. Sudah saya cantumkan di video yang terpisah. Jadi di situ saya memberikan contoh bagaimana melakukan uji analisa grafik, uji KS Kolmogorov-Smirnov, uji SW Shapiro-Wilk, dan uji skewness. Itu sudah saya contohkan di sana. Anda tinggal mengikuti saja caranya. Perlu diingat, masing-masing data itu melakukan 2 kali uji normalitas. Contohnya di sini untuk kelompoknya Mbak Jana, dia melakukan uji normalitas untuk data kopi robusta sama melakukan uji normalitas untuk data kopi Arabica. Biar nanti jelas akan saya terangkan satu persatu dari kelompok per kelompok ya. Sekarang untuk kelompoknya yang kedua, kelompoknya Mbak Ayu ya. Kelompoknya Mbak Ayu itu subjeknya adalah panen cabai ya, atau kualitas cabai di dataran tinggi dan rendah. Ini pun sama, dia pakainya adalah komparasi. Analoginya sama berarti di sini. Kita lihat dulu coba datanya Mbak Ayu. Oke, bisa dilihat di sini. Ini datanya itu ada untuk yang dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kalau ini karena ini belum terpisah, maka ini harus dipisahkan dulu. Ini kan sampelnya ada 10, berarti harus dibagi 2 dulu. Untuk yang tinggi ada 1, 2, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subjek atau 5 data. Nanti dipisahkan. Untuk yang tinggi sendiri, kualitas cabainya sendiri, yang rendah sendiri. Berarti ada 5 data. 5 data cabai dataran tinggi sama 5 data cabai dataran rendah. Ini pun analoginya sama dengan yang punya Mbak Jana tadi. Jadi melakukan komparasi
datanya komparasi, artinya nanti uji normalitasnya itu juga seperti ini nanti. Uji normalitasnya itu adalah untuk dua data, yaitu data cabai yang dataran tinggi sama data cabai yang dataran rendah. Ada 5 data nanti dipisah. Kalau lagi meneliti data untuk cabai yang dataran tinggi, ya berarti dataran rendahnya diabaikan dulu. Kalau sedang meneliti tentang data yang cabai yang dataran rendah, maka dataran tingginya diabaikan dulu. Jadi jangan dicampur. Jadi intinya dipisahkan dulu. Itulah cara untuk melakukan uji normalitas data komparasi. Kalau untuk datanya Mbak Jannah itu kebetulan datanya udah terpisah, jadi nggak perlu dipisah. Tapi kalau untuk datanya punya Mbak Ayu ini kan datanya masih tercampur, jadi harus dipisah dulu. Jadi nanti untuk yang datanya tinggi ini nanti ada 5 data. Untuk yang dataran rendah ini juga ada 5 data. Ya. Nanti lakukan sama dengan konsepnya dengan yang tadi saya terangkan. Di sini ada 4 uji normalitas yang harus dilakukan. Analisa grafik, lalu apa tadi? KS, SW, sama skewness. Sehingga nanti akan ada kesimpulan. Kesimpulannya pun sama. Nanti untuk data yang cabai dataran tinggi bagaimana? Ini nanti untuk data yang cabai dataran tinggi nanti menurut analisa grafik bagaimana, menurut KS bagaimana, menurut SB bagaimana, menurut nilai skewness bagaimana. Untuk cara-caranya, untuk nanti cara-cara 4 ujinya ini nanti ini sama ya, idem ya, sama dengan yang tadi yang saya terangkan dengan yang di atas tadi. Penjelasan mengenai 4 ujinya ada di link deskripsi, nanti silahkan diklik untuk melihat video SPSS-nya. Lalu masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompoknya Mbak Ainu ya, itu kelompok mengenai korelasi hubungan mahasiswa ya. Ini tentang subjeknya mahasiswa, di mana mengkaji hubungan antara apa ya tadi ya, uang saku dengan IPK. Ini penelitiannya korelasi. Korelasi. Lalu bagaimana cara untuk melakukan uji normalitasnya nanti? Yang harus dilakukan nanti adalah lakukanlah uji normalitas untuk 2 buah data sama. Pokoknya semua baik komparasi maupun korelasi itu melakukan uji normalitas untuk 2 buah data. Nanti yang pertama adalah data uang saku, yang kedua adalah data IPK. Dari berapa mahasiswa? Kita cek dulu. Untuk kelompok ketiga dari 13 mahasiswa ya. Data dari 13 mahasiswa ini ada data mengenai uang saku sama ada data mengenai IPK-nya. Nah, silahkan lakukanlah uji normalitas untuk data yang pertama, yaitu data uang saku, lalu lakukanlah uji normalitas untuk data yang nilai IPK-nya. Jadi 13 data ini nanti dicek normal atau enggak, 13 data ini nanti dicek normal atau tidak. Gitu ya. Jadi data uang satu sama data IPK, di mana data uang saku ini masing-masing ada 13 data ya. 13 data, ini pun ada 13 data. Konsepnya sama pokoknya, masing-masing dari data uang saku ini nanti lakukanlah 4 uji normalitas. Untuk data yang bawahnya pun sama, untuk data yang IPK pun lakukan 4 uji normalitas. Nanti pun akan ada kesimpulannya sama dengan yang tadi. Jadi nanti berdasarkan nanti kesimpulannya adalah berdasarkan data menurut analisa grafik bagaimana, menurut Kolmogorov-Smirnov bagaimana, Shapiro-Wilk bagaimana, sama nilai skewness bagaimana. Jadi nanti kesimpulan dari tugas 6-nya seperti itu.
Artinya nanti di tugas 6 ya, di tugas 6 itu format dari tugas 6 itu adalah hasilnya. Jadi misalnya ya, kan datanya ada dua, kelompok manapun datanya ada dua, data pertama sama data kedua. Ini format tugas 6 nya. Data pertama nanti akan ada hasil ujinya, hasil 4 uji. Data 2 pun nanti akan dihasilkan hasil dari 4 ujinya. Hasilnya bagaimana? Hasil plus kesimpulannya. Oh maaf, atau gini aja. Selain nanti dari situ nanti disimpulkan juga di sini kesimpulannya. Ya, kesimpulannya baik untuk data yang pertama maupun data yang kedua. Jadi data pertama itu nanti tadi yang menurut tadi ya, menurut analisa grafik bagaimana, menurut ini bagaimana dan seterusnya. Jadi nanti hasilnya ini nanti tugas 6 itu formatnya data pertama dilakukan 4 uji, data kedua lakukan 4 uji, kesimpulan data pertama bagaimana, data kedua bagaimana. Itu format dari tugas 6-nya. Sampai sini saya kira Anda masih bingung pasti, terutama ketika berbicara mengenai 4 uji ini, karena 4 uji ini belum dibahas sama sekali. Apa itu analisa grafik, apa itu Kolmogorov-Smirnov, apa itu Shapiro-Wilk, apa itu nilai skewness. Anda sama sekali belum paham saya kira. Maka dari itu, setelah ini silahkan Anda cek link deskripsi, pelajari SPSS-nya. Jadi bagaimana cara melakukan 4 uji tadi, analisa grafik, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan juga nilai skewness. Itu gambaran mengenai apa yang harus Anda lakukan dari tugas-tugasnya. Pada intinya masing-masing data dari Anda, baik kelompoknya Mbak Jana, kelompoknya Mbak Ayu, sama kelompoknya Mbak Ainu, itu masing-masing ada 2 data. Dari 2 data itu lakukanlah masing-masing uji normalitas, 4 uji normalitas dari masing-masing datanya. Dari uji normalitas yang dilakukan nanti silakan simpulkan. Nanti kesimpulannya itu akan terkait dengan apa yang telah saya terangkan tadi mengenai tingkat konfidensi 5% dan seterusnya, nanti pun akan dijelaskan di dalam video yang selanjutnya ya. Jadi silahkan simak di video selanjutnya tentang tutorial bagaimana cara melakukan analisa uji normalitas, 4 uji normalitas yang harus Anda lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya kira ini saya hanya lewat YouTube, mohon maaf tidak jadi lewat Zoom. Nanti Zoom akan kita pakai ketika Anda presentasi hasil dari semuanya. Nanti akan dilakukan presentasi setelah Lebaran. Jadi untuk sementara di bulan puasa ini dan yang lain dan seterusnya, untuk materi ini uji normalitas, sama materi yang besok uji homogenitas dan linearitas, sama nanti pertemuan terakhir setelah Lebaran yaitu analisa data, semua akan lewat YouTube. Dan masing-masing pertemuan nanti akan ada 2 video. Video yang pertama saya membahas data Anda, video yang kedua saya membahas SPSS-nya gitu. Anda silahkan tonton semuanya, praktekkan semuanya. Lalu seperti biasa setelah jadi tugasnya silahkan kumpulkan di Dropbox. Gitu ya. Sudah saya cek semua tugasnya, tugas 1 sampai tugas 5, tinggal Anda mengumpulkan kembali untuk tugas 6, 7, dan 8. Sekarang fokus saja ke tugas 6 dulu, lalu nanti silahkan lanjutkan ke video selanjutnya setelah ini, yaitu bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Saya kira itu yang bisa saya terangkan. Nanti untuk Zoom-nya kita praktekkan ketika Anda presentasi, bukan di minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini cukup pakai YouTube saja. Karena kalau nanti sinyalnya buruk, wah nanti terpotong, materinya nggak akan sampai. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.